Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah saudara hadirin yang semoga dimuliakan Allah. Mari kita mulai pada masih ibadah kita. Sebelumnya baca surat Al-Fatihah dan nanti kita lanjutkan dengan baca doa bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadi wal-mu'min syari'ah wa la hadallahi mustafa bi syafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in syukrillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyyatin. Tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyyatin. Bihi astaghfi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbin najati wa hayrati dalilun li qalbin najati wa hayrati fa ya rabbi maqini bi sirri حروفه ونور به قلبي وسمعي وبلدي ونور به قلبي وسمعي وبلدي. Bismillahirrahmanirrahim. ولجماعة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونعوذ خصوصا المرحوم almarhumah disebutkan orang tua, saudara, kerabat yang sudah mendahului dalam اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واغفر لنا وعافنا وارحمنا ولجميع شيخنا وشيخ شيخنا
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan selalu, diberikan kekuatan iman dan Islam serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur alhamdulillah atas segala anugerah dan kenikmatan yang dicurahkan kepada kita. Mudah-mudahan atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan bisa kita jaga, bisa kita jadikan sebagai penunjang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara satu nikmat yang Allah berikan, saat ini kita dikumpulkan bersama-sama dalam waktu yang luang, kita bisa berkumpul menjalankan kewajiban yaitu menuntut ilmu. Jadi Bapak, Ibu, jamaah yang dirahmati Allah, mari selalu tanamkan bahwasanya menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi kita semua. Dimanapun adanya tempatnya, maka mudah-mudahan kita selalu mohon dan meminta kepada Allah agar kita bisa diberikan kesempatan untuk menambah ilmu. Apalagi dalam satu majlis yang mana Rasulullah pun sampaikan, man kharaja min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk apa? Li talabil ilmi, untuk mencari ilmu. Li yuhyiyal Islam, yaitu untuk menghidupkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka wa fi sabilillah, dia itu dikategorikan sebagai orang yang fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Hatta yarji'a, sampai pulang. Maka alhamdulillah saat ini kita berkumpul. Kalau zaman dulu berangkat ke medan perang membela agamanya Allah, pulang catatannya kalau enggak masih sempat pulang, artinya hidup, berarti mati di medan pertempuran. Meninggal menjadi orang yang syahid karena berjuang fi sabilillah, pulang membawa kemenangan. Maka alhamdulillah kemudahan bagi umat Rasulullah, kita duduk dalam suatu majelis ilmu untuk mencari ilmu. Ini Allah Subhanahu wa taala kategorikan kita ini sebagai orang yang fi sabilillah. Maka fi sabilillah itu kalau misalkan lagi ngaji begini nih, ketepatan datang malaikat maut, maka kategorinya orang syahid. Alhamdulillah. Mau paham mau enggak, mau dapat banyak mau dapat dikit, li talabil ilmi, untuk mencari ilmu, fi sabilillah kalau datang kematian. Pulang, mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman yaitu ilmu, sehingga apa? Menjalani kehidupannya
dengan didasari ilmu, maka tidak sia-sia. Ustaz, kok bisa orang ngaji kemudian dikategorikan orang yang mati syahid? Bahkan bukan hanya kategorinya syahid, derajatnya manja'atil maut, barang siapa yang dia itu datang kematian, yang huwa talabul ilmi, dia itu sebagai seorang yang belajar, maka wabainahu wa bainal anbiya, antara dirinya dengan Rasul, dengan para nabi, wabainal anbiya fi jannati fi darajatin wahidah, kelak nanti di surga ini satu derajat bersama dengan para nabi. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau bukan diri kita sendiri yang menggugah agar kita bisa terus menjadi orang yang menuntut ilmu, lantas menunggu siapa? Nah, mudah-mudahan bukan hanya untuk diri kita, Bapak Ibu, ayo gerakkan keluarga kita, anak-anak kita agar bisa bareng-bareng menuntut ilmu. Rasa syukur pula mari kita haturkan dalam wujud sholawat kita kepada baginda agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk tetap dan mampu menjalankan syariat Islam, syariat yang dibawa oleh baginda Nabi, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya hingga yaumil kiamah nanti bersama-sama kita mendapatkan syafaatul ummah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, rasa syukur yang ketiga ini patut kita ucapkan alhamdulillah. Kita diberi kesempatan saat ini ada di bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab masuk, bulan Rajab ini luar biasa karena bulan Rajab ini merupakan salah satu bulan yang dimuliakan. Maka mudah-mudahan adanya kita di bulan mulia ini bisa menjadi sebab kita pun diangkat derajatnya, mendapatkan kemuliaan bersama bulan Rajab. Maka kesempatan yang diberikan oleh Allah di bulan Rajab ini, ayo kita pun meningkatkan, mempersiapkan diri kita. Selain kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini merupakan salah satu doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada umat. Agar apa? Agar jangan sampai Rajab ini tidak dapat apa-apa. Setidaknya doa itu adalah sebuah pengharapan, mengharapkan agar mendapatkan keberkahan. Dan sebagai persiapan, bukan hanya Rajab, bulan berikutnya bulan Sya'ban, dan bulan yang dinantikan pasti oleh seluruh umat muslim, oleh seluruh orang yang beriman. Ini kalau tanpa keimanan mah biasa-biasa aja. Rajab, Sya'ban, Ramadan, tanpa keimanan biasa-biasa saja meskipun muslim. Tapi kalau dengan keimanan yang mengharapkan dia itu keberkahan, mengharapkan keselamatan, mengharapkan pengampunan dari Allah dari setiap kesalahannya, dia mengharapkan dari setiap pahala agar dilipat gandakan oleh Allah, sehingga dia itu punya bekal kelak nanti di yaumil kiamah. Karena keimanannya dia sadar bukan hanya sebatas hidup di dunia untuk bahagia dan selamat, bukan hanya sebatas itu. Orang yang beriman dia pasti akan berpikir, merenung, mempersiapkan diri. Ya Allah, kebahagiaan ini jangan hanya di dunia, tapi mengharapkan karena nanti akan ada kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan di akhirat. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita gugah keimanan kita. Kalau Rajab ini hadir, kita diberikan kesempatan masih biasa-biasa saja, maka perlu didongkrak.
Mengapa? Karena Rasulullah menyambut bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan ini 3 bulan yang memang dimuliakan. Maka mudah-mudahan kita tidak mempermenyianya. Bahkan dalam sebuah riwayat hadis disebutkan fadlu Rajabin ala sa'ir syuhur kafadlil Qur'an ala sa'iril kalam. Keutamaannya bulan Rajab dibandingkan bulan-bulan yang lain ini kafadlil Qur'an, sebagaimana seperti kemuliaannya Al-Qur'an ala sa'iril kalam, atas ucapan-ucapan yang lain, atas kalam-kalam yang lain. Dibandingkan Al-Quran luar biasa. Al-Quran bagi yang membacanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sawab, pahala. Yang mendengarkannya Allah berikan pahala. Dan setiap huruf daripada Al-Quran itu pun memiliki derajat bagi orang yang membacanya. Ini bulan Rajab. Nah, perlu kita ketahui bulan Sya'ban pun seperti itu, agar kita bisa mempersiapkan fadlu Sya'ban ala sa'ir syuhur kafadli ala sa'ir anbiya. Ini bulan Rajab, mengapa dikatakan demikian tadi ya? Keutamaannya itu ibaratkan Quran daripada kalam yang lain, daripada tulisan yang lain, karena Rajab itu adalah syahrullah, bulannya Allah. Nah, Rajab, Sya'ban, Rasulullah mengatakan ibaratnya Sya'ban ini dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain itu kafadli ala sa'iril anbiya. Keutamaannya itu adalah seperti halnya keutamaanku dibandingkan dengan para nabi yang lainnya. Itu bulan Sya'ban. Jadi mudah-mudahan kita bisa fokus di 3 bulan ke depan ini. Karena bulan Sya'ban itu adalah wasya'ban syahri. Sya'ban itu adalah bulanku, kata Rasulullah SAW. Bulannya umat Nabi Muhammad SAW. Nah, wafat di Ramadan ala sa'ir syuhur, keutamaannya bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain kafadlillahi ala khalqihi ajma'in. Keutamaannya seperti halnya fadlnya Allah terhadap seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini puncak. Makanya bulan Ramadan itu adalah syahrul ummati, bulannya umatku, kata Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas sebagai umatnya Rasulullah dibandingkan umat-umat terdahulu. Yang umat-umat terdahulu memiliki usia yang panjang, mempunyai kesempatan ibadah yang panjang, yang banyak. Sedangkan umat Rasulullah ini umurnya terbatas, kekuatannya juga terbatas, lemah-lemah dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Maka Allah memuliakan karena Rasulullah meminta kepada Allah agar umat Rasulullah yang lemah-lemah ini, yang umurnya terbatas, ini bisa punya derajat balasan sawab pahala yang sama seperti yang lainnya. Allah malah memberikannya lebih. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa lebih tingkatan ibadahnya, lebih tingkatan amal solehnya? Maka bulan Ramadan itulah yang kemudian apabila kita melakukannya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan satu amalnya di bulan Ramadan seperti puasa itu Allah langsung yang memberikan pahalanya, memberikan balasannya. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, agar kita mencapai kualitas yang terbaik, maka kita persiapkan daripada bulan ini sebagaimana Rasulullah, para sahabat, para ulama-ulama terdahulu. Ini sampai ulama mengatakan bahwasanya Rajab itu adalah syahrul zar'i, wa Sya'banun syahrul syaki, wa Ramadan syahrul hasad. Para ulama di sini kalau ba'dhum itu sampai mengisyaratkan bahwasanya Rajab ini adalah bulan yang menanam
Disinilah mulainya kita itu melatih diri kita, ibaratnya menanam. Ingin hasilnya nanti baik, bagus, maka mempersiapkan benihnya, bibitnya, segala macam lah. Entah dari segala aspek agar bisa mendapatkan hasil yang baik. Ini bulan Rajab. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian apa yang bisa dilakukan di antaranya amalnya untuk di bulan Rajab ini? Ulama mengatakan Rajabun syahrul istighfar. Rajab ini adalah bulan istighfar, bulan yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah yang dirahmati Allah, di antara sebabnya mungkin doa-doa kita yang tidak sampai atau terhalang, keinginan yang tidak terwujud. Kita ingin ibadahnya meningkat, kita ingin kualitasnya, tapi di sini yang menghalang, di antaranya yang menjadi hijab. Maka jangankan doa untuk kebaikan, ya, doa untuk ibadah yang meningkat, ketakwaan yang meningkat, doa minta duit banyak misalnya, jadi terhalang, tidak terkabul. Itu di antaranya yang menjadi hijabnya doa, yaitu adalah dosa kita, dosa, kesalahan, kemaksiatan. Kita akui, entah disengaja maupun tidak disengaja. Saya memang punya dosa, luar biasa. Ada kira-kira di sini yang tidak memiliki dosa, tidak punya kesalahan. Kalau ada, itu ngakunya aja udah dosa, ngakunya aja udah salah. Ya Allah, jamaah yang dirahmati Allah, maka syahrul istighfar. Ini sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya, bahkan para ulama pun memberikan amaliyah-amaliyah yang dituangkan. Ini orang-orang terdahulu itu yang lebih dulu mendapatkan ampunan Allah, yang mendapatkan kenikmatan Allah, ini meninggalkan pesan. I'lam anna Rajaban syahrun fadil. Ketahuilah sesungguhnya bulan Rajab ini adalah bulan yang mulia. Wal ibadatu fihi laha ajrun jalil. Dan ibadah di bulan Rajab ini ajrun jalil, ini pahala yang sangat banyak. Khususan as-shauma fihi wal istighfar wat taubata minal auzar. Wabil khusus amal yang dilakukan dan ibadah-ibadah ini adalah puasa di dalam bulan Rajab, istighfar, mengampun, wa taubat minal auzari, dari semua dosa. Wala tadkhulu, dan jangan lupa an sayyidil istighfar. Nah, ini diajarkan apa? Karena sayyidul istighfar al-warid 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya sayyidul istighfar? Nanti bisa cari ya. Sayyidul istighfar itu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini sayyidul istighfar. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Di sini ulama mencatat yukra'u salasan sobahan wa kadzalika masaan. Baca sayyidul istighfar ini di bulan Rajab ini, yaitu di waktu pagi 3 kali dan juga di waktu sore 3 kali. Ini doa yang Nabi pun mengamalkan. Jadi kalau kita kan doakan ya Allah ampuni segala dosa-dosaku, doa yang mana nggak tahu.
diajarkan dilakukan. Karena doa yang diajarkan oleh Nabi, oleh para sahabat, para ulama itu biasanya doa itu tidak langsung. Makanya kalau kita doa agak diabaikan karena doanya selalu langsung. Para nabi, para sahabat, para ulama itu kalau berdoa itu ada mukadimah itu. Ibaratnya kita mau meminta sama orang tua, rayu. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Tuhanku. Ya ini mah kau minta siapa? Dosa yang masih banyak ya. Ibaratnya kalau manusia ya Allah nggak demikian. Di situ ada pengakuan dulu la ilaha illa anta. Dia ada Tuhan kecuali engkau. Khalaqtani, engkau telah menciptakan. Jadi pengakuan wa ana abduka wa ana ala ahdika. Saya adalah hambaku wa ana ala ahdika, dan saya pun berada di dalam janjimu, wa wa'dika, dan juga ada berada di dalam ancamanku, mastata'tu, yang aku pun tidak mampu. Tidak mampu. Kenapa? Karena ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ada dari setiap kalau dosa ini tidak diampuni. Ada berada di janji Allah. Janji Allah itu apa? Janji Allah ya kalau misalnya dosa akan dihukum, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah kemudian a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung ya Allah jika dengan asmaul min syarri ma sana'tu, dari kejelekan yang telah dilakukan, yang aku lakukan. Dari setiap kejelekan yang aku lakukan, ngakulah, ngaku aja. Jamaah yang kedua disitu belakangnya faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada ampunan dari setiap dosa yang bisa mengampuni, yang bisa melakukan kecuali Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan bisa mengamalkan sayyidul istighfar dibaca. Ada yang simpelnya ulama pun memberikan, mencontohkan doa. Karena tadi selain istighfar juga harus ada taubat, betul-betul. Maka doa yang diajarkan oleh ulama itu ada di antaranya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Dibaca 70 kali setiap hari. Mudah-mudahan bulan Rajab ini adalah bulannya, bulan memohon ampun kepada Allah. Ayo, karena Allah di bulan Rajab ini syahrullah, bulannya Allah. Allah itu mengontrol, menugaskan pada para malaikat, siapa hambaku yang meminta doa, dia minta diampuni dari segala dosanya, maka akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diri jamaah yang dirahmati oleh Allah, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Ini 70 kali. Nah, selain itu ada puasa, tadi dikatakan khususan as-soma, di antara bulan Rajab ini puasa. Ambil bagian, entah 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 10 hari puasa di bulan Rajab. Karena ada rinciannya, puasa 1 hari, puasa 2 hari, puasa 3 hari, sampai 10 hari, itu ada rinciannya. Rincian apa? Rincian yang akan Allah berikan balasan bagi orang berpuasa di bulan Rajab. Ya minimal ambil andil 1. Di antaranya bahwasanya inna fil jannati, ini nahar, sesungguhnya di surga itu ada sungai. Yang mana sungainya itu asyaddu baydha'an minal laban, yang mana sungainya ini di situ digambarkan lebih putih, putihnya ini lebih putih daripada susu, dan manisnya wa auha, ini lebih manis daripada madu. Nah di situ man shoma min rajabin yauman wahidan
barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab 1 hari saja, yauman wahid, maka saqallahu min dzalikan nahr, maka Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan bagi orang yang berpuasa 1 hari, mempersilahkan untuk apa? Meminum daripada sungai tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu diantaranya adalah puasa di bulan Rajab. Banyak fadilah-fadilahnya, 1, 2, 3, 5 kita mengambil daripada bulan Rajab, yang mudah-mudahan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salat di bulan Rajab ayo dilatih, ditingkatkan. Ya karena memang Rajab itu puncaknya nanti pelatihannya adalah untuk menggapai bulan Ramadan, yaitu adalah syahrul hasad, syahrulnya panen. Ya maka bibit-bibitnya tadi memperbanyak puasa, istighfar untuk penghapusan dosa dulu. Kalau dosa ini sudah diampuni, maka mudah-mudahan amal solehnya, ibadahnya semuanya ringan. Yang bikin berat, yang bikin sulit, itu adalah dosa kita. Kita sholat mulai berat rasanya, sedekah udah mulai pelit. Ini sebab dosa. Maka agar enteng, agar mudah, kadang bangun subuh susah aja karena dosa. Tahu dosanya dosa apa? Iya Pak. Jangankan untuk bangun mana. Maka dosa dulu yang ayo kita minta ampunan pada Allah. Dosa. Nah sholat ini ya untuk pelatihan juga, mudah-mudahan nanti Ramadan itu bisa meningkatkan kualitas ibadahnya. Karena bukan puasanya, sholatnya juga di situ adalah keutamaannya. Di samping itu bulan Rajab ini adalah keistimewaannya di bulan ini, yaitu ada satu peristiwa yang dimana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan seorang hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yaitu baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Masjidil Aqsa kemudian diangkat sampai ke Sidratul Muntaha. Disitulah kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan oleh-oleh dari Allah, yaitu adalah perintah sholat. Makanya disinilah, ayo dari kita, dari anak-anak kita, keluarga kita, mudah-mudahan kita dikategorikan orang yang mampu menjaga sholat 5 waktu yang wajibnya. Terlebih mudah-mudahan yang sunnah-sunnahnya bisa. Di antaranya fadilahnya sholat. Rasulullah SAW dalam hadisnya diriwayatkan berbincang masalah sholat. Man hafidho ala sholat, man hafidho alaiha. Barang siapa yang menjaga daripada sholat 5 waktunya, man hafidho alaiha, maka Allah Subhanahu wa taala kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Ini diantaranya orang yang menjaga sholat 5 waktu, terlebih di bulan-bulan mulia. Bulan waktu kan sholat wajib. Di bulan yang mulia saja semua kan ya. Selama kita itu memang masih punya kewajiban, berhentinya kapan? Ya sudah, kalau dikebumikan baru berhenti. Ini bagi siapa yang menjaga sholat 5 waktunya. Allah Subhanahu wa taala kanat lahu nuron, maka Allah Subhanahu wa taala akan
berikan kepadanya nuron cahaya, wa burhanan dan juga saksi, wa najatan dan keselamatan yaumul qiyamah di hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah, makanya demikian ini hal yang bisa dirasakan, tidak disepelekan bagi orang-orang yang memang punya keimanan. Tanpa keimanan ya baik. Makanya sebagaimana di dunia ini kita membutuhkan terang di sini itu adalah terang sebagai petunjuk, saksi dan juga keselamatan. Ibaratkan saat inilah kita hidup di dunia saja kita membutuhkan ini. Terlebih nanti di depan di yaumil qiyamah. Yang manusia itu sudah tidak bisa lagi berusaha dan berupaya. Kalau di dunia masih bisa berusaha berupaya. Ya kita mati lampu yang masih bisa usahain. Matinya sebab apa? Manggil PLN, bisa sendiri diatasi. Manggil orang lain. Kita butuh keselamatan, misalnya ada bencana atau ada apa, ya masih bisa lah pokoknya diusahakan kalau di dunia, dicari, diupayakan. Tapi kalau di akhirat sudah tidak ada yang bisa diupayakan. Yaumul qiyamah sudah tidak ada, nggak ada lagi. Nah maka segala sesuatunya yang didapatkan itu adalah dari sebab apa yang pernah dilakukan di dunia. Maka kebutuhan nanti di yaumil qiyamah itu yang kita persiapkan saat ini. Dan di antara surat lima waktu itu membawakan nuron cahaya, wa burhana juga saksi, wa salamatan dan juga keselamatan. Tapi walam yuhafid dan barang siapa waman lam yuhafid dan barang siapa yang tidak menjaga daripada sholatnya, maka lam yakun nuron, maka tidak akan ada cahaya, wala burhana dan juga tidak akan ada saksi, wala najatan dan juga tidak akan ada keselamatan. Nah kita tidak bisa membuat saksi orang lain. Kalau di dunia kita masih bisa saksi orang lain. Maka yang menjadi tanda kelak nanti yaitu adalah amaliyah kita sendiri. Di antaranya amaliyah ini itu adalah amaliyah sholat yang nanti akan menjadi tanda, yaitu dia bercahaya dalam kegelapan, dalam kubur akan ada cahaya, dan orang itu akan bercahaya sebagai tanda, bukti dan sebagai saksi yang akan memberikan keselamatan. Bahkan dalam hadis ini dikatakan dia tidak mendapatkan itu, tidak mendapatkan cahaya, tidak mendapatkan saksi, tidak mendapatkan keselamatan. Nanti karena yaumil qiyamati ma'a Qarun, ma'a Fir'aun, ma'a Haman, wa Ubay bin Khalaf. Dia nanti dikumpulkannya bersama siapa? Bersama dengan Qarun, bersama dengan Fir'aun, bersama dengan Haman, dan juga bersama Ubay bin Khalaf. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka pastikan bersama dengan siapa kita kelak nanti di yaumil qiyamah. Kita berharap dengan siapa nanti di yaumil qiyamah. Qala ba'duhum man qama bi hurmati Rajabin waffaqahu Allahu lil qiyam bi hurmati Sya'ban. Nah, mengapa kita harus memulainya itu dari bulan Rajab ini? Artinya jemaah yang dirahmati Allah, kemarin-kemarin lah kita juga kan lakukan, kita pun melaksanakan. Tapi penekanannya saat ini ada di bulan Rajab ini karena barang siapa yang kemudian dia itu man qama bi hurmati Rajab, dia ini bisa
untuk memuliakan bulan Rajab, waffaqallahu lil qiyami bi hurmati Sya'ban, maka dia itu nanti akan mampu untuk melakukan, untuk melaksanakan, untuk memuliakan bulan Sya'ban. Ini Allah yang memberikan kemampuan. Kalau kita ini sekarang ini saat ini kita berusaha meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berusaha, maka waffaqallahu lil qiyami bi hurmati Sya'ban. Jadi Sya'ban insyaallah akan semakin terlatih. Wa man qama bi hurmati Sya'ban waffaqallahu lil qiyami bi hurmati Ramadan. Dan nanti kalau sudah Sya'bannya ini pun bisa kita menghormati bulan Sya'ban, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan kemampuan, kekuatan untuk bisa memuliakan bulan Ramadan. Wa man qama bi hurmati Ramadan hafizallahu min Ramadan ila Ramadan. Dan barang siapa yang kemudian bisa menghormati, memuliakan bulan Ramadan, maka hafizallahu, Allah akan menjaga orang tersebut min Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan 1 sampai ke Ramadan yang lain, yang berikutnya. Wa ballaghahu ahlal mahabbati wal irfan. Dan inilah yang memang dicari oleh orang-orang yang beriman, yang mengharapkan kemuliaan, yaitu adalah ahlal mahabbati wal irfan, derajat orang-orang yang ahli mahabbah dan juga irfan. Irfan itu orang-orang yang kecintaannya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengenal Allah itu dengan sebaik-baiknya. Ini derajat yang akan diberikan. Maka sebagai hamba Allah, sebagai orang yang beriman, derajat inilah yang diharapkan. Mengapa? Karena ahli mahabbah itu adalah orang-orang yang betul-betul menjaga kecintaannya. Selain dengan doa, ini pun salah satu upaya. Karena Allahumma inna nas'aluka hubbak. Di pertemuan sebelumnya kita diajarkan oleh Nabi Daud agar kita itu meminta doa dalam munajat, kita itu meminta cintanya Allah. Allahumma inna nas'aluka hubbak dalam doa. Nah, kalau ini dalam pengamalan, secara otomatis ketika amalia kita itu bisa memuliakan Ramadan, maka Allah pun akan menyampaikan tadi urutannya Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi Rajab adalah untuk Sya'ban, Sya'ban adalah untuk Ramadan, dan Ramadan adalah untuk Ramadan berikutnya. Dan disitulah derajat ahli mahabbah wal irfan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di bulan mulia Rajab ini. Kita berharap nanti bisa sampai di bulan Ramadan lagi. Kita pernah tahu usia kita. Kita sudah melewatinya, tidak kita sadari. Sudah berapa kali kita bertemu dengan Ramadan. Mudah-mudahan bisa lebih maksimal lagi, sehingga kita berharap Allah berikan derajat ahli mahabbah wal irfan. Nah, wal ihtiramu yang dimaksud di sini jamaah yang dirahmati Allah, kan tadi barang siapa yang memuliakan bulan Rajab, menghormati bulan Rajab, seperti apa sih penghormatannya, kemuliaannya? Huwa imtisalul ma'murat wa ta'zimuha walau mandubatan. Di sini disebutkan cara memuliakannya yaitu adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan mengagungkannya. Mengagungkannya itu artinya betul-betul ketika kita itu menjalankan perintahnya Allah, ini kemudian kita mengagungkannya, tidak menyepelekannya. Menyepelekan itu gimana? Misalkan sunnah ini, adalah mubah ini yang diniatin juga apa-apa, jangan sampai hal yang seperti itu namanya tidak mengagungkan. Bahkan makanya di sini walau mandubatan, meskipun hanya perkara yang sunnah. Nah, mudah-mudahan ya kalau kita belum bisa mengamalkan yang sunnahnya, setidaknya tidak meremehkannya, kita mengagungkannya. Itu cara memuliakannya. Jadi kalau ada misalnya orang yang puasa, itu kita muliakan. Jangan ngapain sih puasa? Itu misalnya. Itu kan udah puasa sendiri, enggak? Meremehkan puasa sunnah ini,
bersyukur ya sama sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul. Kalau kita ingin dapat pahala orang yang berpuasa sama, ya kita memberikan makan kepada orang yang berpuasa itu, memberikan apa itu sama kita mendapatkan pahala sebagaimana pahala puasa orang tersebut. Jadi tidak mengagungkan atau tidak menyepelekan, tetap menjalankan apa yang diperintahkan dan mengagungkannya walau mandubatan meskipun itu adalah perkara yang sunnah. Wa ihtinabul manhiyati wa tahdimuha walau makruhatan, dan juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya. Mengagungkannya itu artinya apa? Dia betul-betul enggak menyepelekan juga. Walau makruhatan meskipun itu adalah perkara yang makruh. Jadi jangankan yang haram, yang makruh pun yang sampai kemudian disepelekan, tetap dijaga. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Misalnya sebenarnya mungkin silakan ada yang bertanya. 1926 misalnya. Yang bertanya belum? 1926 belum, baru 3 menit lagi. Yang bertanya coba. Ya, mudah-mudahan kalau ada yang bertanya, Allah berikan kefahaman kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan di bulan Rajab ini yang mungkin karena pertemuannya kita akan melewati Rajab pastinya. Ini ibu bapak yang dirahmati Allah, ada faedah di bulan Rajab ini, yaitu fi jami'i sunan, di kitab semua kitab sunan itu, fi akhiri Jumatin min Rajab. Yang mudah-mudahan kita tidak melupakan ya, bapak, ibu. Di bulan Rajab ini ada fi akhiri Jumatin min Rajabin alal khutbah, ketika waktu khutbah as-sani, khutbah as-saniyati, khutbah yang kedua, ini membaca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, dan sebanyak-banyaknya. Ini termasuk amalia di akhir Jumat. Akhir Jumat atau nanti tanggal berapa Jumat ini? Jumat akhir bulan Rajab saat khutbah kedua. Bukannya kalimat itu ya, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Ada bedanya sendiri khusus di bulan Rajab, karena alhamdulillah mudah-mudahan bisa kita amalkan. Di tengah yang dirahmati Allah, kurang lebih mohon maaf. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan bulan Rajab ini, mudah-mudahan kita berharap kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ibadi daripada golongan hamba-hambanya yang mulia. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.